Kudek, panggil De untuk kesekian kalinya. Kaki Jengjang itu melangkah ke arah kamar Ciara, sebab gadis itu tidak terlihat di mana-mana. Bahkan saat De berteriak kencang pun Ciara tak menyahut. Membuat pikiran De mendadak kacau. Kudek, buka. Jangan mengajakku bercanda. Teriak De sambil menggendor pintu, tetapi sumpah demi apapun tidak ada suara apapun di sana, selain kesunyian. Perasaan cemas itu semakin mendera. Sebab De sudah hulu hilir mencari keberadaan Ciara. Dia sengaja datang membawakan makan siang untuk gadis itu, tetapi entah pergi kemana Ciara, sebab sudah 2 hari ini Ciara keluar apartemen tanpa meninggalkan pesan apapun pada De. De terlihat kalang kabut, apa dia terlalu lengah hingga Ciara tertangkap oleh pamannya? Astaga, kemana dia sebenarnya? Gumam De, dia menggerakkan kenop pintu, dan ternyata tidak dikunci sama sekali. De mendorongnya hingga benda persegi panjang itu sukses terbuka. De menelisik suasana di dalam ruangan tersebut. Dan ia hanya melihat ranjang yang kosong. Tidak ada tanda-tanda Ciara, dia malah semakin merasakan keheningan yang menyapa dadanya. Namun, De tidak menyerah, dia segera berlari ke arah kamar mandi dan jawabannya sama saja. Pria berjambang lebat itu berubah semakin panik. Ia keluar dan berlari ke bawah untuk menanyakan pada pihak keamanan. Kemana sebenarnya gadis itu? Bisa-bisanya dia pergi tanpa minta izin dariku. Dengan nafas terengah-engah, De menghampiri satu orang yang tengah berjaga. Dia hendak menanyakan tentang Ciara, tetapi sebelum itu terjadi kedua netra De melihat tubuh mungil dengan setelan serba hitam berjalan memasuki lobi. Dan hal itu sukses mengurungkan niat De, pria itu yakin dia adalah Ciara. Dugaan De semakin diperkuat dengan Ciara yang membuka masker dan topinya. Di sana kekesalan dalam diri De muncul, bisa-bisanya Ciara pergi tanpa memberitahu apapun padanya. Bahkan ia masih bisa berjalan dengan santai, sementara ia sudah panik, takut Ciara ditangkap oleh Austin tanpa sepengetahuan dirinya. Namun, satu yang tidak disadari bahwa wajah Ciara terlihat dingin, sebab gadis itu masih sangat marah. Dia kecewa, mengetahui fakta bahwa orang-orang terdekatnya adalah musuh yang sebenarnya. Tanpa bicara De langsung menarik pergelangan Ciara. Membuat gadis itu terperangah. Dia tiba-tiba diseret ke atas, karena De merasa geram pada tingkah Ciara yang menurutnya semena-mena. Om! Sentak Ciara, tetapi De memilih tidak peduli. Dia terus menarik lengan Ciara dan baru melepaskannya saat mereka sampai di apartemen. Pergelangan itu terlihat memerah, karena De yang sudah mencemaskan Ciara. Akal sehatnya tidak bisa diajak berpikir hingga De menatap tajam gadis itu. Aku sudah berbaik hati padamu, tapi apa kamu tidak bisa menghargai kebaikan orang lain? Aku memberikan semua yang kamu butuhkan, tapi hanya satu pesan kamu tidak mampu untuk mengirimnya. Sesempit apa waktumu, sampai meluangkan hal seperti itu saja tidak bisa. Kamu tahu aku mencarimu kemana-mana. Kamu tahu dari tadi aku mencemaskanmu, tapi orang yang aku cemaskan malah terlihat santai berjalan di depanku. Pikiranmu itu kemana, hah? Bentak De sambil meremat tangannya yang terkepal di bawah sana. Oh, aku tahu kamu bertanya aku akan sering datang kemari atau tidak karena kamu ingin bebas? Kamu ingin menikmati semua ini tanpa ada gangguan dariku, seperti itu? Rancau De yang sudah diselimuti api amarah. Dia sedang menguapkan semua rasa kesal akibat mencemaskan Ciara. Tangannya beralih bertolak pinggang dengan otak yang tak habis pikir. Bagaimana bisa Ciara pergi begitu saja, tanpa memikirkan dirinya? Kamu tahu waktuku terbuang sia-sia hanya untuk meladenimu? Sekarang aku tanya habis kemana kamu, sampai kamu tidak mau aku tahu? Sentak De dengan suara yang begitu menggema. Bahkan membuat bahu Ciara berjengit saking kagetnya.
Namun, bukannya merasa bersalah karena sudah keluar tanpa izin dari De. Ciara yang sedang merasa kesal pun malah berbalik menatap tajam. Kamu tahu apa akibatnya keluar dengan sembarangan? Kamu harusnya berpikir. Cukup. Aku bukan anak kecil, aku tahu apa yang harus lakukan. Dan Om tidak akan pernah mengerti apa yang aku lalui. Bentak Ciara tak kalah menggebu. Lantas setelah itu ia memilih berlari ke arah kamar dengan menangis. Ciara tak peduli pada De yang terus menatapnya, bahkan ia menutup pintu dengan begitu kencang, menyuarakan amarah yang meletup di dadanya. De meninju udara dan mendesah kesal. Dia terlalu emosi akibat kepergian Ciara yang begitu tiba-tiba, hingga ia hanya bisa melampiaskan semua rasa cemas itu dengan marah-marah. Namun, sungguh ia tidak menyangka dengan reaksi Ciara. Gadis manis yang selalu terlihat ceria itu malah balik marah padanya. Bahkan Ciara tak kenal takut ikut membentaknya pula. De terdiam dan berusaha untuk menenangkan diri. Sementara isak tangis Ciara senantiasa memenuhi gendang telinganya. Di dalam sana, Ciara kembali menangis dengan kencang. Dia meremat tangan dan memukul-mukul dadanya, ruang nafasnya seolah terhimpit oleh sesuatu yang begitu besar, hingga ia tidak dapat bernafas dengan lega. Kenapa semua orang jahat sama Cia? Rancaunya dengan sesenggukan. Sementara air mata itu semakin mengalir deras. Semua kejahatan Austin kembali hadir dalam benaknya, tentang pengkhianatan, kekejaman pria itu. Sungguh Ciara tidak habis pikir, bahwa Riana pun turut andil di dalamnya. De masih berdiri di sana dengan menatap nanar kamar Ciara, sekuat tenaga dia menahan diri untuk tidak masuk ke dalam sana. Apa yang kamu lakukan, De? Kenapa kamu malah marah-marah padanya? Gumam pria itu sambil memijat pelipis. Dia melipir ke arah sofa dan mencoba untuk duduk dengan tenang. Dia sudah terlalu dalam masuk ke kehidupan Ciara. Maka dari itu dia tidak boleh bertindak gegabah. Dia juga harus memikirkan cara. De mengesampingkan egonya, dan memutuskan untuk menghubungi Anek. Ia berencana meminta bantuan, sebab ia tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Halo, De, ada apa? Tanya Anek di seberang sana. Saat itu ia sedang disuapi oleh Jenny yang kebetulan datang ke kantor untuk membawakan makan siang. De menelan ludahnya, dia bingung sendiri bagaimana caranya meminta bantuan Anek tentang masalah Ciara. Heh, kenapa malah diam saja? Kalau kamu tidak lekas jawab, aku matikan teleponnya. Aku sedang bersama istriku. De mendesah kecil. Iya sebentar. Ada apa sih? Sepertinya serius sekali, kamu juga terlihat aneh akhir-akhir ini. Aku butuh bantuanmu. Kening Anek berkerut, tidak biasanya De membutuhkan bantuan. Bahkan saat De meminjam apartemen pun sebenarnya Anek merasa heran, apa yang sedang direncanakan pria itu. Butuh bantuan apa? Aku mana mengerti dunia kedokteran. Hei, ini bukan tentang pekerjaan. Lalu, aku butuh bantuanmu untuk menyelidiki seseorang. Aku butuh datanya secepat mungkin, kamu bisa kan melakukannya? Ujar De dengan jujur, dia ingin mengetahui sebenarnya Ciara dari keluarga mana. Dan ia juga ingin tahu, kemana gadis itu pergi hari ini, apakah ada sangkut pautnya dengan keluarganya? Anek malah semakin tak mengerti, sebenarnya apa yang disembunyikan. Dia bangkit dan izin pada Jenny untuk berbicara serius dengan saudara kembarnya. Anek memilih berdiri di depan jendela. Siapa yang ingin kamu selidiki? Tanya Anek. Keluarga temanku, An. Dia butuh bantuan. Benarkah? Apakah kamu meminjam apartemenku juga untuk dia? De menarik nafas dalam-dalam, beginilah kalau dia minta tolong, pasti banyak sekali pertanyaan. Iya, An. Sudahlah, jangan banyak tanya.
Nanti kukirim beberapa clue yang aku punya supaya kamu lebih mudah mencari tahu tentangnya. Tapi tunggu dulu. Apalagi? Ini tidak gratis ya, De. Aku minta uang sewa apartemen dan juga upah untuk penyelidikan itu, goda Anek, ingin melihat sebagaimana butuh De akan pertolongan darinya. Terdengar helaan nafas panjang di ujung sana, membuat Anek terkekeh. Kamu tenang saja, nanti aku bayar. Ketus pria berjambang lebat itu. Akhirnya setelah itu, De langsung memutuskan panggilan, sebab ia tidak mau Anek semakin mengajukan banyak pertanyaan. De kembali membuka ponselnya. Karena perasaan cemas yang hinggap di dadanya ia hampir hilang kendali, hingga melupakan bahwa ia juga punya aplikasi untuk melihat kemana Ciara pergi melalui ponselnya. Pria itu menelusuri titik-titik di mana Ciara berhenti. Dan ia bisa menemukan sebuah tempat di mana Ciara berhenti cukup lama di sana. Cafe Moonlight, gumam De, sebuah tempat yang cukup familiar. Sepertinya dia harus ke sana untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, dia harus mengecek kamera CCTV. De memberikan Ciara waktu untuk sendiri. Agar gadis itu kembali tenang. Dia memilih untuk mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi, sebab ia sadar Ciara tidak akan mungkin semudah itu ia bujuk dalam keadaan seperti ini. Akhirnya De meninggalkan apartemen, dia meletakkan makanan Ciara di meja depan kamar gadis itu. De tidak memberikan pesan apapun, sebab ia langsung mengayunkan kaki untuk keluar menuju kafe yang sempat Ciara kunjungi. Sambil mengemudi, De mengetik pesan pada Anek, mengenai orang yang harus dia selidiki. De juga memberikan gambar selebaran yang sempat ia foto di pinggir jalan. Tentang informasi orang hilang. De menjalankan mobilnya dengan kecepatan cukup tinggi. Hingga dalam beberapa saat ia sudah sampai di tempat yang dituju. Sebab kafe itu pun sudah sangat familiar, ia juga pernah kemari untuk sekedar makan siang. Pria itu menghela nafas lega, karena kafe tersebut sudah lumayan sepi pengunjung. Semua orang telah selesai makan siang, maka dari itu dia tidak terlalu segan untuk masuk ke dalam. De langsung memanggil satu pelayan. Selama di perjalanan dia sudah memikirkan satu alasan agar ia bisa mengecek CCTV dengan mudah. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Ucap satu pelayan pria yang memakai seragam khas kafe tersebut. Begini. De terlihat sedikit ragu. Tadi istri saya dan temannya makan di kafe ini sekitar 1 jam yang lalu dan katanya dompet dia hilang. Saya ingin mengecek kamera CCTV untuk memastikannya, siapa tahu ketinggalan. Apakah bisa? Jelas De, sedari tadi hanya itu yang ada di otaknya. Sebab ia tidak selicik Anek untuk urusan berbohong. Mendengar itu, sang pelayan tidak langsung mengiyakan. Saya tanya bagian keamanan dulu ya, Tuan. De langsung mengangguk sebagai jawaban. Ia menunggu untuk beberapa saat, hingga akhirnya pelayan itu kembali dan mengizinkan De untuk masuk ke ruangan CCTV. Akhirnya, batin pria itu lega. Di sana De mengecek waktu di mana Ciara singgah di kafe ini. Hingga ia bisa melihat dengan jelas, bahwa ada perdebatan di antara Ciara dan seorang gadis yang seusianya. Bahkan saat itu Ciara terlihat sangat marah. De belum bisa menyimpulkan mengapa terjadi perdebatan itu. Namun, satu yang ia tahu, ada titik masalah yang menjadi pemicu. Dia harus mengecek kegiatan Ciara di hari sebelumnya. Ya, dia harus tahu kemana sebelumnya gadis itu pergi sebelum ke tempat ini. Dari sana, dia akan tahu apa yang menyebabkan Ciara bisa semarah tadi. Bagaimana, Tuan? Apakah CCTV ini bisa membantu? Tanya petugas keamanan pada De. Dan lamunan pria itu langsung buyar. Dia menggeleng pelan. Maaf, Pak. Sepertinya dompet istriku tidak jatuh di sini, mungkin di tempat lain.
Coba diingat-ingat lagi, Tuan. Iya, Pak. Nanti saya coba tanyakan lagi. Kalau begitu saya permisi, dan sebelumnya terima kasih karena saya sudah diizinkan untuk melihatnya. De pamit dengan uluman senyum tipis. Lalu dia mulai membuka ponsel. Mencari riwayat perjalanan Ciara, dia begitu penasaran apa yang membuat kucing dekil itu berubah menjadi singa dalam waktu sekejap mata. Pria berjambang lebat itu sudah ada di dalam mobil, tetapi ia tak lekas menyalakan mesin. Dia senantiasa mengotak-atik ponsel, hingga satu titik kembali ia temukan. Rumah sakit Sastra Medika. Dia diam-diam menemui ayahnya. Dia tak habis pikir, Ciara ternyata mulai berani untuk menampakkan dirinya. Namun, sungguh dia khawatir Ciara tertangkap oleh Austin, apalagi sekarang dia dinyatakan sebagai orang hilang. Untung saja, otak Ciara masih waras. Sebab saat keluar gadis itu menutup penampilannya dengan pakaian serba hitam. Kucing dekil itu tidak bisa dianggap remeh. Dengan dia keluar artinya dia sudah berani mengambil resiko. Andai dia ditangkap, aku juga pasti yang akan merasa bersalah, gumam De dengan mendesah. Aku harus amankan dia. Baru saja De ingin menjalankan mesin mobil, ponselnya malah berdering, panggilan dari Anek. De langsung menggeser icon hijau untuk menerima panggilan dari saudara kembarnya. Halo, An, ada apa? Aku sudah mengirimkan beberapa pesan padamu untuk memudahkan penyelidikan. Sekarang aku mau kembali ke rumah sakit, ketus De. Belum ada 1 jam ia mengirimi pesan, Anek malah menghubunginya. Mau apa dia? Heh, kenapa malah bicara ketus begitu? Kamu itu sedang meminta bantuan padaku, dan ingat walau bagaimanapun aku tetap kakakmu. Jadi sopanlah sedikit. Iya maaf, apa yang ingin kamu tanyakan? Aku sedang dalam perjalanan. Tidak ada, aku hanya ingin memberitahumu tentang orang yang sedang kamu selidiki. Mendengar itu, De langsung terperangah. Hah, secepat itu? Tentu saja. Karena itu sangat mudah bagiku, ujar Anek membanggakan dirinya, membuat De langsung mendengus kasar. Iya, aku tahu kamu hebat, sekarang katakan apa yang ingin kamu sampaikan. Anek terkekeh kecil. Baiklah, 1 clue dariku. Dia dari keluarga Ramsay. Keluarga Ramsay?